Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka satu makhluk yang sangat kecil bernama virus COVID-19 ini, yang dia juga merupakan makhluk Allah, kita yakini pasti dia juga bertasbih kepada Allah dan tidak akan melakukan apapun atau berefek apapun melainkan atas kehendak izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai pribadi yang muslim, pribadi yang mukmin, yang meyakini rukun iman yang 6, dan diantaranya adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita yakini pula bahwa apapun yang terjadi di bumi ini tidak ada yang keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakitnya orang, matinya orang, hidupnya orang, semuanya sesuai dengan apa yang Allah tentukan di dalam takdirnya, dan sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tulis di Lauhil Mahfuz jauh sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam satu hadis, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, apa-apa yang meleset darimu sungguh tidak bakal mengenaimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan sungguh apa yang harusnya mengenai kamu tidak akan bakal melenceng atau terlepas darimu. Untuk itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, qul la yusibana illa ma kataballahu lana, katakanlah wahai Muhammad, lan yusibana, sekali-kali tidak akan mengenai kita semua, illa ma kataballahu lana. Itu dasar keyakinan dan keimanan yang harus kita pegang sampai kapanpun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka dengan adanya situasi kondisi ujian yang menimpa kaum muslimin ini, himbauan kami yang pertama, hendaknya pribadi mukmin menguatkan keyakinan dan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki hubungan silah billah, ibadahnya diperbanyak, rasa takutnya ditambah, tunduk dan juga ketaatannya semakin diperkuat dan dikencangkan. Karena dengan hal yang demikian, insya Allah akan menjadikan hati pribadi mukmin itu tentram, hati pribadi mukmin itu tenang. Apapun yang terjadi, seberat apapun ujian yang dihadapi, insya Allah mereka menghadapinya dengan penuh keimanan. Dan ketahuilah bahwasannya iman memiliki dua sayap, salah satu sayapnya bernama syukur dan sayap yang lain bernama sabar. Inna amrahu kulluhu lahu khair, setiap urusannya dianggap baik dan direspon baik olehnya. In asabathu syarra syakara fakana khairun lah, kalau tertimpa atau diberikan kepadanya satu nikmat, satu rezeki, satu kemuliaan, maka dia bersyukur dan itu kebaikan darinya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairun lah, dan apabila ditimpa satu musibah, satu bencana, satu ujian, dia bersabar dan itu adalah yang terbaik baginya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, banyak kaum muslimin jatuh mentalnya, hilang keimanannya menghadapi situasi kondisi yang seperti sekarang ini. Ketika dia menjadikan rasa takutnya kepada virus ini melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian menimbulkan was-was berlebih, menimbulkan kecurigaan kepada saudaranya sesama muslim, yang kemudian merusak efek sosial bermasyarakat,
saling curiga satu sama lain, dikarenakan adanya satu praduga yang kadang belum tentu benar adanya. Kita lihat sekarang bagaimana fenomena yang menimpa masyarakat kita ketika ada saudaranya yang mungkin secara zahir tidak membawa penyakit apapun, dan bahkan sudah diputuskan dengan tes atau diputuskan dengan satu tes medis. Ini merupakan sesuatu problem, dan kalau kita tidak menyadarinya, kita khawatir kaum muslimin jatuh mental dan keimanannya, yang kemudian menjadikan dirinya terpuruk. Terlebih lagi, corona ini bukan hanya menghantam sisi sosial saja, termasuk ekonomi juga kita rasakan. Banyak di antara masyarakat kaum muslimin yang terputus dari pekerjaannya, susah untuk mencari maisha, ekonomi bisa dikatakan mandek, tidak berputar. Maka mulai tergambarkan di dalam benaknya, apa yang akan saya makan besok. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwasanya jiwa orang beriman di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijamin kepadanya rizkinya bahkan sebelum dia dilahirkan di dunia. Bagi kita hanya berikhtiar dan kita maksimalkan sebanyak-banyaknya bagaimana kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, virus yang sedang diujikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua ini, terlepas apakah itu konspirasi atau itu bukan konspirasi, tapi kita yakini Allah munculkan itu untuk satu hikmah, untuk satu tujuan. Dan tentunya hanya orang-orang yang berpikir, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar iman, mereka yang bisa mengambil hikmah dari semua kejadian ini. Di antara hikmahnya yang pertama, ma'asyiral muslimin, semakin menundukkan dan mengkerdilkan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ternyata kita yang biasanya angkuh, kita yang biasanya sombong ini kalah dengan makhluk yang bahkan tidak terlihat dengan mata kepala telanjang. Kita yang biasanya petentang-petenteng, kita yang biasanya menerjang aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata hanya diuji dengan satu musibah yang sangat kecil dan remeh di hadapan Allah ini. Kita semuanya kelabakan. Maka sungguh ketika kita melantunkan takbir, meneriakkan takbir di hari yang mulia ini dengan mengatakan Allahu Akbar, hadirkan keagungan dan kebesaran Allah di dalam hati kita. Karena kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang tidak punya daya upaya. Kita ini miskin kecuali dengan apa yang Allah berikan. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu adalah miskin, fakir, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kaya. Allah zat yang maha penuh dengan pujian. Untuk itu ketika kita menyadari diri kita ini kerdil, diri kita ini kecil di hadapan Allah, jangan sekali-kali kita menempatkan diri kita sebagai tandingan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan justru kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk membinasakan siapapun hanya dengan perantara makhluk yang sepele, hanya dengan perantara makhluk yang mungkin tidak dianggap oleh umat manusia. Dan sudah menjadi ibrah bagi kita cerita umat sebelum kita, bagaimana Raja Namrud. Raja Namrud seorang yang menganggap dirinya sebagai sesembahan yang didustakan, bahkan dia menganggap saya mampu melaksanakan apa yang dilakukan oleh Tuhanmu. Qala ana uhyi wa umit, saya bisa menghidupkan, saya bisa mematikan. Dan lihat
akibat dari orang ini. Namrud, diktator dan juga merupakan people power yang ada di masa itu, mati hanya dengan satu ekor atau hanya dengan satu makhluk Allah yang kecil berupa nyamuk. Maka kita katakan kepada seluruh diktator-diktator, jababirah yang angkuh menempatkan dirinya setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah Allah Maha mampu untuk membinasakan kalian dengan sehina-hinanya makhluknya dan sekerdil-kerdil makhluknya, termasuk diantaranya virus corona. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, wa sadaqatana wa jami'a ibadatina innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwali rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.